Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Arsel Jaya Printing tentunya. Baik, di kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah tutorial, yaitu bagaimana caranya untuk memblokir sebuah HP yang nyambung ke WiFi kita atau ke router kita tanpa diketahui pemilik HP. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan juga pelanggan WiFi, yaitu tentang bagaimana caranya untuk memblokir sebuah HP yang masuk atau nyambung ke WiFi kita. Maka kali ini saya akan membuatkan tutorialnya dengan jelas dan singkat ya. Jadi tonton sampai selesai, jangan di skip-skip supaya kalian tidak bingung bagaimana caranya untuk memblokir sebuah HP yang nyambung ke WiFi kita. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Di video tutorial kali ini kami menggunakan router Sprint ini ya, yaitu router GPON ONU dengan tipe F663 NV3A. Jadi untuk tutorial kali ini kami menggunakan router seperti ini. Untuk router-router yang lain atau modem yang lain caranya kurang lebih sama, cuma menunya saja yang berbeda. Karena pelanggan kami memakainya router seperti ini, jadi kali ini kami menggunakan tutorial untuk router atau modem ini ya, JTE F6 JTE F663 NV3A. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, langkah pertama kita wajib tersambung ke jaringan WiFi kita ya atau router kita. Ini wajib, soalnya kalau tidak tersambung nanti kita tidak bisa masuk ke pengaturan router kita. Nah, kemudian setelah tersambung kita buka Google Chrome. Kemudian di pencarian kita ketikkan alamat IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Kebetulan punya saya sudah saya rubah IP address-nya, saya titik 3, maka saya ketik titik 3, kemudian kita enter. Nah, setelah masuk ke menu awal, kita disuruh login. Seperti biasa kita masukkan untuk username dan passwordnya. Untuk username-nya kita ketikkan super admin dan passwordnya support admin. Atau yang tidak bisa super admin, kita bisa pakai admin, passwordnya juga admin, jadi username-nya admin dan passwordnya admin. Itu kalau yang tidak bisa pakai super admin ya. Kemudian langkah berikutnya kita login. Nah, setelah kita masuk ke menu utama, sebelum kita melakukan pemblokiran HP-nya, kita cari dulu HP atau merek HP, MAC address HP-nya yang akan kita blokir. Jadi tidak sembarangan HP, jangan-jangan nanti HP kita sendiri yang kita blokir, maka HP kita tidak akan bisa nyambung ke WiFi kita. Oke, sebetulnya sebelum kita melakukan pemblokiran, kita juga bisa membatasi berapa HP yang bisa menyambung ke WiFi kita atau yang bisa nyantol ke WiFi kita. Jadi kita batasi pemakainya itu sudah bisa untuk membatasi, jadi tidak akan bisa tersambung. Yaitu di menu network ini kita pilih WLAN. Nah, di menu WLAN ini kan ada yang namanya maximum client. Nah, ini saya kasih 16. Ini defaultnya bawaan pabrik. Kalau yang dari routernya itu bisa 1 sampai 32. Itu tergantung dari kecepatan bandwidth kalian ya. Misalnya paketnya besar 300.000 per bulan itu bisa pakai dimaksimalkan layannya. Kalau untuk bandwidthnya yang 125.000 itu saya sarankan kita batasi untuk 4 atau 5 HP saja ya, bisa 4 atau 5 HP. Nah, seperti itu. Nanti seumpama di rumah kita hanya 3 HP, kita batasi 4 saja nggak apa-apa. Nanti yang satu mungkin ada tamu mau nyantol. Nah, kita rubah di sini kita 4 misalnya, kita kasih 4, kemudian kita submit. Nah, maka nanti kalau sudah kita rubah ke pengaturan
kita batasi kliennya 4, maka HP kelima itu tidak bisa nyambung ke jaringan WiFi kita. Bisa nyambung paling juga putus nyambung itu biasanya. Nah, itu cara pertama ya. Itu bisa memblokir, membatasi HP yang terhubung ke WiFi kita. Nah, sedangkan di materi kali ini atau tutorial kali ini, saya akan berikan tutorial yaitu caranya untuk memblokir MAC address HP. Jadi ini tidak terpengaruh dari maximum client ya. Jadi ini di pemblokiran, jadi HP-nya yang kita blokir. Caranya kita harus tahu MAC address-nya. Dan kita masuk ke menu LAN. Nah, di sini kita akan tahu berapa banyak HP yang nyantol di WiFi kita. Nah, ini di WiFi saya ya, kebetulan banyak sekali yang nyantol. Ada berapa HP ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 HP, sedangkan di rumah saya hanya 3 dan 1 PC, ini 1 komputer. Yang lainnya berarti ini tamu yang nyantol tadi dan juga tetangga mungkin ya, karena saya tidak pernah ganti sandi. Oke, akan saya coba untuk memblokir salah satu MAC address dari HP yang nyantolnya. Oke, kita harus salin dulu MAC address, ini MAC addressnya. Jadi ini Redmi Note 12, ini punya saya. Jadi kalian harus tahu HP apa yang menyantol. Misalnya di rumah kalian itu Redmi Note 12 ini punya siapa ya? Punya ayah, Redmi punya ibu, punya anak. Nah, ini harus kita hafal. Berarti yang selain HP ini berarti punya tetangga yang nyantol. Nah, misalnya ini Redmi Note 12 ini punya saya ya. Dengan MAC addressnya ini bisa kita copy atau kita catat. Kita catat saja yaitu yang 16 AB itu 01 C1 06 FB. Nah, ini MAC address yang akan kita buat untuk pemblokiran. Setelah kita copy atau setelah kita catat, kita masuk ke menu security yang ini. Ya. Kita masuk menu security. Nah, di menu security ini ada yang namanya MAC filter yang ini ya. Nah, kita klik MAC filter. Kemudian kita geser sini. Nah, ini kan ada 3 mode. Permit discard. Kita pilih yang discard ini. Kemudian kita masukkan MAC address-nya di sini yang sudah kita catat tadi. Punya saya tadi 16. Kemudian AB. Kemudian 01. Kemudian C1. Kemudian 06 dan FB. Nah, kemudian kita pilih ADD atau admin ya. Klik. Nah, maka MAC address-nya akan muncul di sini. Nah, ini otomatis HP saya tadi sudah keblokir dan tidak bisa nyambung ke WiFi saya. Ya. Nah, atau nanti mau memblokir yang lain, kita masuk lagi ke menu network tadi, ke LAN, kemudian kita pilih MAC address mana yang akan kita blokir, misalnya seperti ini, kita catat lagi, kemudian kita masuk ke menu security lagi, kemudian kita MAC filter, kemudian kita masukkan di sini dan pilih add, maka akan muncul di sini. Dan untuk menghapusnya, misalnya kalau blokirannya sudah tidak diperlukan atau sudah kita izinkan untuk menyambung, tinggal kita hapus di sini, kita delete. Nah, maka HP tadi sudah bisa nyambung lagi ke jaringan WiFi kita. Nah, sebenarnya sangat mudah, sangat simple kalau kita sudah mengetahui alurnya. Ya, mungkin itu tutorial kita kali ini. Untuk nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan tutorialnya
melalui video terkait otak-atik wifi atau pengaturan dari router kita. Oke, sekian. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.